Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi tekanan udara. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas di tekanan zat padat dan juga tekanan pada zat cair ya, Nak ya. Kenapa ada tekanan udara nih? Karena pada dasarnya udara itu dia punya massa sehingga mampu menekan. Nah, tekanan udara ini dia paling besar nilainya ketika berada di permukaan air laut. Nilainya itu dia 1 atm ini atmosfer ya, atau 101.300 Pascal atau setara dengan 76 cm Hg. Ini nanti ini sama nih, cuma dia beda konversi saja Nak ya. Beda satuan. Selanjutnya, semakin tinggi suatu daerah, maka nilai tekanan udaranya akan semakin rendah. Ingat ya, Nak ya. Ini kata kunci, semakin tinggi suatu daerah, maka nilai tekanan udaranya akan semakin rendah. Untuk kenaikan ketinggian sebesar 100 meter, maka tekanan udaranya akan berkurang 1 cm Hg. Oke, setiap kenaikan ketinggian 100 meter, maka tekanan udaranya akan berkurang 1 cm Hg. Oke. Nah, di sini Bapak berikan gambar sebuah gunung nih. Nah, sebuah gunung ini dia ada puncak, ada lembahnya ya, Nak ya. Ada puncak, ada lembahnya. Ini nanti pasti punya nilai tekanan udara yang berbeda antara yang ada di puncak dan ada di lembah gunung ini karena dia punya ketinggian yang berbeda. Oke. Nah, alat untuk mengukur tekanan atmosfer atau udara pada tempat terbuka ini namanya adalah barometer. Nanti kita akan pelajari tentang barometer. Oke. Selanjutnya, nah barometer ini Bapak gambarkan di sini barometer raksa. Prinsip kerjanya seperti ini nih, ya. Misalkan ini di sini ada bejana, kemudian ini ada air raksa, ini ada tabung. Nah, ini pada mulanya ini air raksanya belum setinggi ini nih. Awalnya ini datar ya, Nak ya. Nah, ketika misalkan ditaruh di permukaan air laut, maka nanti tekanan udaranya akan menekan ke sini, ya. Ini akan menekan air raksa sehingga air raksa yang ada di tengah ini dia nanti akan naik. Dan ketika di permukaan air laut, ketinggiannya itu dia sekitar 76 cm ya. Ketinggiannya 76 cm ini batas maksimalnya. Atau nanti tekanan pada permukaan air laut dia itu nanti gini dia, 76 cm Hg. Hg ini dari kata hidragirum ya, Nah ya. Ini dari kata hidragirum, artinya dia air raksa. Oke, selanjutnya. Nah, untuk rumus mencari nilai tekanan udara pada suatu tempat. Nah, ada dua rumus ini nih. Ini nanti digunakannya ini nanti sesuai kebutuhan soal apa yang diketahui di soalnya, Nak ya. Untuk keterangannya Bapak tuliskan di sini. Ini keterangannya. Oke. Nah, selanjutnya ada barometer aneroid. Ini kalau ini yang raksa, kalau ini yang pegas. Pada dasarnya prinsipnya sama nih. Ini di dalamnya ini pegas. Ketika pegas dan ada ruang hampa di dalamnya. Ketika ada tekanan udara dari luar yang berbeda nanti akan menekan pegas yang ada di dalam sehingga ini nanti barometer ini akan menunjukkan skala ya. Selanjutnya, nah kita ke contoh soal nih. Bapak berikan dua contoh soal di sini. Kita ke contoh soal yang pertama. Oke, kita langsung kerjakan. Untuk soal yang pertama, kita langsung ke rumus ya, Nak ya. Di mana rumusnya apa? P sama dengan 76 Oke, 100 kali 1 cm Hg. Ketinggiannya berapa nih? Ini 76, ketinggiannya kan 600. Kota Manado misalkan 600 mdpl. Mdpl ini meter di atas permukaan laut ya. Ini 100 kali 1 cm Hg. Nah, ini yang dicari adalah berapa tekanan udara di kota Manado ini jika ketinggian kota Manado 600 mdpl. Oke, maka ini dapat kita coret, ini coret, maka 76 kurangi
6 ya nak ya, karena 6 kali 1 dia 6. Maka hasilnya adalah 70 cm Hg ini pada kota Manado. Oke, untuk soal yang kedua. Nah, tekanan udara di kota Dieng adalah 57 cm Hg. Maka ketinggian kota Dieng di atas permukaan laut adalah, kita gunakan rumusnya sama nih ya. Oke, sama dengan 76 kurangi H per 100 kali 1 cm Hg. Nah, tekanan udara di kota Dieng berapa? Ini 57 ya nak ya. Ini 76. Kemudian hanya ini yang dicari nih, H per 100 kalikan 1 cm Hg. Maka dapat ini ya, ini pindah ruas. Yang bagian ini pindah ruas, ini menjadi positif karena ini negatif ya. Berarti H per 100 ini yang awalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Ini tetap 76 kurangi ini karena pindah ruas 57. Oke. 1 cm Hg-nya tetap, sehingga ini H per 100 ini dia dapatnya berapa? 19 ya. Ini dapatnya 19 per 1 karena sama nih, nilainya sama. Berarti tinggal kalikan silang nih, kalikan silang hanya menjadi adalah 1900 meter ya nak ya. Ini ketinggian kota Dieng. Oke, selanjutnya, nah ini ada manometer. Manometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Kalau barometer tadi pada ruang terbuka ya nak ya. Kalau yang manometer ini pada ruang tertutup. Nah, jenisnya ini ada beberapa jenis. Misalkan ada manometer raksa, kemudian manometer raksa tertutup, kemudian manometer logam. Ini logam ya nak ya. Ini logam. Kemudian nah yang logam ini banyak jenisnya nih. Oke, kalau manometer bekas ini dia untuk mengukur tekanan pada ban ya, tekanan udara pada ban mobil biasanya. Oke, selanjutnya kita ke hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris pada tahun sekitar 1662 ya. Ini penemunya Robert Boyle, makanya nanti seringnya disebut hukum Boyle. Oke. Nah, ini dia menjelaskan bagaimana kaitannya antara tekanan dan volume suatu gas. Nah, hukum Boyle ini dia bunyinya seperti ini nih, bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup akan selalu tetap jika suhu tidak berubah. Nah, adapun hukum Boyle ini memiliki persamaan seperti ini. Ini persamaan 1 dan 2 ya. Nah, ini Bapak tuliskan keterangannya di sini. Oke. Nah, selanjutnya hukum Boyle ini tidak berlaku apabila ini ya Bapak tuliskan di sini, nanti kalian catat. Selanjutnya, oke. Nah, alat yang menggunakan prinsip kerja hukum Boyle ini dia banyak. Yang pertama manometer tertutup, kemudian ada pompa udara. Pompa udara ini meliputi pompa tekan udara ya untuk mengisi udara pada ban kereta, kemudian pompa isap udara, pompa air, pipa tetes, dan alat suntik. Oke ya, kita langsung ke contoh soal nih. Contoh soal yang hukum Boyle. Nah, misalkan di sini Bapak berikan contoh soal. Suatu ruang tertutup yang volumenya 0,2 meter kubik berisi gas dengan tekanan 60.000 Pascal. Hitunglah berapa volume gas apabila tekanan dinaikkan menjadi 80.000 Pascal. Kita gunakan langsung ke rumus ya, ya. Dimana rumusnya adalah B1 kali V1 sama dengan B2 kali V2. Oke. B1-nya dia ini ya, sebelum diubah. Berarti 60.000. V1-nya dia 0,2. Di sini Bapak nggak tuliskan satuannya. B2-nya berapa? Setelah diubah dia menjadi 80.000
V2-nya ini yang dicari nih. Oke, berarti ini dapat coret. Ini kalikan. Ini coret ya. Ini kalikan berarti hasilnya 6.000. Oh, maaf. Ini hasilnya 12.000 ya. Maaf Bapak, salah. Ini hasilnya 12.000. Nah, ini dia 80.000 kali V2. Oke. Nah, berarti V2-nya berapa? V2-nya berarti 12.000 dibagi 80.000 nih. Dapat kita coret, ini dapat kita coret 12 bagi 80, dia dapatnya 0,15 meter kubik. Nah, ini contoh soal tentang hukum Poel. Oke, nah ya. Nah, kira-kira ini yang dapat Bapak berikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anakku tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.